Baiklah anak-anak, selamat pagi. Kita masuk di pembelajaran yang keempat untuk pagi hari ini, yaitu menceritakan kegiatan di rumah. Nah, anak-anak pasti sekali suka bercerita kan? Mendengarkan cerita, bercerita kepada orang lain, pasti kalian suka. Apalagi kalau kalian bercerita pada teman pasti seru ya. Tetapi anak-anak perlu perhatikan bagaimana bercerita yang baik. Ada langkah-langkah yang harus anak-anak perhatikan, yaitu yang pertama, berusahalah bersikap tenang ya. Bersikap tenang itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, berdirilah dengan sikap tubuh tegak. Jadi kalau kita bercerita kepada teman, kepada mama, kepada papa, apalagi bercerita di depan kelas, yang pertama sikapnya adalah bersikap dengan tenang. Yang kedua yaitu tubuhnya harus berdiri dengan tegak. Nah, yang ketiga, pandanglah teman-temanmu. Ya, anak-anak harus memandang ke depan, jangan lihat ke bawah, pandang teman-temannya. Yang keempat adalah berbicaralah dengan jelas ya. Jangan berbicaranya seperti lagi gosok gigi, cukup-cukup gitu, tidak jelas. Jadi kalau kita bercerita harus dengan bahasa yang jelas dan perkataan yang jelas ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bersikap tenang, sikap tubuh yang tegak, dan memandang teman-teman. Yang keempat adalah berbicara dengan jelas supaya orang lain tahu apa yang kita ceritakan dan pesan dari apa yang kita ceritakan itu dimengerti oleh orang lain. Nah, sekarang anak-anak juga Miss Eni akan ajak untuk berlatih, yaitu menceritakan kegiatanmu bersama keluarga di rumah saat berakhir pekan ya. Di sini ada kalimat begini. Kita yang pertama harus menyebutkan nama. Namaku, nih Miss Erni kasih contoh ya, Miss Erni misalnya seperti itu. Akhir pekan lalu aku melakukan kegiatan bersama keluarga. Kegiatanku adalah bermain sepak bola. Kegiatan itu kami lakukan di lapangan. Perasaanku ketika melakukan kegiatan itu adalah gembira atau senang sekali, seperti itu. Jadi anak-anak membuat cerita akhir pekan kalian yang kalian pernah lakukan bersama keluarga. Sekarang kita masuk di pelajaran SBDP, yaitu gerakan hewan dalam tari. Nah, hari ini kita mau ingat kembali bahwa di gambar ini kita mau lihat ada gerakan yang menirukan kelinci melompat. Ya, coba perhatikan, di situ ada gambar kelinci, di situ ada seorang anak laki-laki yang sedang melompat. Itu adalah gerakan menirukan kelinci yang melompat. Itu juga bisa menjadi sebuah tarian. Nah, lagi ada juga satu hewan lagi yang sering sekali kita tirukan sebagai gerakan, yaitu gerakan menirukan kupu-kupu terbang. Ya, biasanya gerakan ini paling cantik dilakukan oleh anak-anak cewek ya. Jadi ini kita menirukan gerakan kupu-kupu terbang. Itu bisa dipakai dalam sebuah tarian ya. Jadi kalau kita mau lihat lagi, banyak sekali hewan-hewan yang memiliki gerak yang sering kita pakai dalam sebuah tarian. Misalnya ada yang kata melompat, lagi apa ya, bebek berjalan, itu bisa dipakai sebagai gerakan tari. Nah, anak-anak sekarang akan membuat kinerja praktek mengirimkan sebuah video, yaitu menirukan gerakan burung merpati, kelinci, kupu-kupu, dan bebek. Jadi anak-anak akan mengirimkan video yang bagus, yang cantik, sesuai dengan ekspresi kalian, mengirimkan video menirukan gerakan hewan menjadi sebuah tari. Oke, anak-anak, pelajaran sampai di sini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.